terhadap semua ketentuan Allah. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya, apabila hawa nafsu mulai cenderung kepada syahwat, harta, jabatan, dan pujian orang, hendaknya engkau bergegas lari menuju kepada Allah dan memohon pertolongan Allah, pasti Dia akan menyelamatkanmu. Firman Allah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 50, maka bersegeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguhnya aku Muhammad seorang pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Ini manajemen hatinya ketika nafsu kita menggiring kita kepada kemaksiatan. Maka hati kita langsung kita arahkan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bermohon kepada Allah. Atau bisa juga manajemen hatinya kita bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita istighfar, menampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan apalagi timbulkan kesadaran dalam hati bahwa kalau kita ikuti ajakan nafsu, kita akan celaka, kita akan hina, kita akan menderita. Kalau kita ikuti ajakan nafsu. Dan apalagi yang kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah, bimbing nafsuku ini ya Allah. Beri aku nafsu mutmainnah ya Allah, kembali kepada Allah. Ini kata Al-Imam. Kemudian Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya, jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya. Perkara yang ringan untuk nafsu berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Tengok kan? Ketika nafsu kita ingin sesuatu, Bu, ini bedanya. Apa bedanya, Bu? Pak, apa bedanya ajakan nafsu dengan ajakan syaitan? Saya pernah bertanya sama guru saya almarhum Dr. Ustaz Haji Lahmudin Nasution, semoga Allah merahmati dan meridainya. Itu guru besar di Windsor. Ketika kami ngaji di tempat Profesor Dr. Asensio Otang, ada kenal? Nah, di Darussalam. Itu ngaji alikam ini sama almarhum itu Dr. Lahmudin. Saya selalu di sebelah dia itu, di tempat Profesor Dr. Asensio Otang, Dr. Mata Darussalam. Saya tanya sama dia, Ustaz, bagaimana sih Ustaz membedakan ajakan nafsu dengan ajakan syaitan? Ada yang tahu, Bu? Ada yang tahu, Pak Ustaz? Bagaimana membedakan ajakan nafsu dengan ajakan syaitan? Ini berkenaan dengan ini tadi. Kata Imam, jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya. Perkara yang ringan untuk nafsu berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Baik, saya jawab. Macam mana membedakan ajakan nafsu dengan ajakan syaitan? Godaan nafsu dengan godaan syaitan. Bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Ajakan nafsu ini kalau belum dapat yang dia mau, dia terus saja sampai dapat. Ajakan syaitan, bisikan syaitan, ketika dia membisikkan, kalau udah gagal ya udah dia cari yang lain lagi, bentuk yang lain lagi untuk mengajaknya. Itu dia. Ini jawaban dari guru saya yang almarhum Dr. Lahmudin Nasution. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Dari kami ngaji alikam. Jadi kata Imam, jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya. Perkara yang ringan untuk nafsu berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya hati-hati ajakan nafsu. Kemudian berikutnya yang ketiga, halaman 30, perhatikan. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, ibadah yang disertai hawa nafsu memang akan menjadi ringan dilakukan, sementara ibadah yang tidak disertai hawa nafsu akan menjadi sangat berat. Betapa beratnya ibadah yang dikerjakan tanpa dilihat orang. Tengok kan, Bu? Kalau kita sholat dilihat orang, ringan nggak, Bu? Ringan kan? Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah, pasti berat gitu. Ketawa Ibu di sini. Di sini nafsu sedang bermain.
Di sini sedang nafsu sedang bermain. Hati-hati, ya, hati-hati, ya. Makanya nafsu ini kan halus, ya. Dia sudah ada ketika kita dilahirkan, betul kan? Betul kan? Hati-hati, ya. Kemudian berikutnya, betapa beratnya ibadah yang dikerjakan tanpa dilihat orang. Sebaliknya, betapa ringannya sebuah ibadah dilakukan ketika dilihat, dipuji, disanjung oleh orang. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, ketika engkau melakukan amal kebaikan secara terang-terangan, engkau ringan melakukannya. Tapi ketika engkau melakukan amal perbuatan secara tersembunyi, engkau berat melakukannya. Ketahuilah bahwa disinilah hawa nafsu sedang bermain. Tengok kan? Kita harus cerdas, Bu, harus pintar, Bu, melihat nafsu kita sedang bermain atau tidak. Ketika kita sedekah, adalah kita merasa bangga, merasa mulia, merasa senang ketika banyak orang. Kalau kita merasa senang ketika sedekah, merasa mulia, merasa bangga, di sini nafsu sedang bermain, rusak amal kita. Hati-hati, Bu. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi, berat nggak kita melakukannya? Ya. Hati-hati. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Oh, ini dia tadi ya, yang bawahnya Imam Abu Abbas Al-Qasim Asy-Syairi, semoga Allah merahmati dan meridainya, ditanya oleh seseorang, dengan apa seorang itu menundukkan hawa nafsunya? Saya menjawab, dengan bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, serta menjauhi larangan-larangan Allah, dan bersabar dengan orang-orang soleh, serta membantu kaum fakir miskin. Nah, ini Bu, kata ulama yang lain cara menundukkan nafsu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, bersabar dengan orang-orang soleh, serta membantu kaum fakir miskin. Inilah cara menundukkan nafsu, hawa nafsu. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, berjihadlah kalian melawan hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kemudian firman Allah Quran surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian berikutnya, keterpautan hati dengan syahwat akan mencegahnya untuk bangkit menuju Allah, karena sibuk memperhatikan syahwat. Memaksa diri untuk bangkit tetapi disertai syahwat akan menyebabkan frustasi dan kembali pada syahwat. Memaksa diri dan terburu-buru tidak menjaminnya selamat dari kejatuhan, karena nafsu adalah betah bersamanya. Oleh karena itu, para sufi mujahadah berperjuangan batin meninggalkan kenikmatannya, sampai-sampai salah seorang dari antara mereka berkata, sengatan serangga yang berbisa pada anggota badan jauh lebih ringan daripada sengatan syahwat pada hati yang sedang menuju kepada Allah. Kemudian Syekh Zarruq, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, menurutku berkaitan dengan hal ini, ketergantungan hati karena mencari syahwat terjadi karena ia belum mendapatkannya. Jika ia telah mendapatkannya, maka ketergantungan itu tidak akan terjadi, karena tidak ada lagi tuntutan hati padanya. Jadi kalau hati sudah mengenal Allah, dekat kepada Allah, maka hati tidak lagi bergantung kepada syahwat. Sebaliknya, syahwat dan nafsu yang akan bergantung kepada hati. Kemudian berikutnya, berkata ahli tasawuf, sengatan beberapa ekor kala atas tubuh-tubuh yang luka lebih enteng daripada sengatan syahwat-syahwat atas hati yang menghadap kepada Allah. Yang terakhir Bu, yang kelima, yang keempat, wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Hendaklah engkau berikan peringatan kepada kaum engkau tentang bahaya seluruh syahwat, karena segala hati hamba Allah yang bergantung dengan segala syahwat keduniaan, berarti akal orang-orang yang terdinding lagi jauh daripadaku, yaitu Allah. Ini apabila hati ini bergantung kepada syahwat keduniaan, maka akalnya terdinding, akalnya tidak bisa mengenal Allah. Maksudnya bahwa syahwat apapun saja bentuknya, apabila telah terikat dalam hati, maka ia mempengaruhi pada akal seseorang. Berarti akalnya mengikuti kehendak hatinya yang telah terbalut dengan ikatan-ikatan syahwat. Pada waktu itu terdindinglah antara akal dan Allah, sehingga akal tidak dapat meningkatkan marifatnya kepada Allah. Ini apabila hati
yang sudah terbalut dengan syahwat, maka akalnya mengikuti kehendak hatinya yang sudah terbalut dengan syahwat. Kalau sudah begitu, akal akan berpikir yang buruk-buruk. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir berikutnya, perjalanan menuju kepada Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus nafsu dan syahwat, bukan dengan memerangi nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan menganugerahkan kepadamu segala hajat kebutuhanmu. Maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang hamba masih terikat dengan ikatan-ikatan hawa nafsu dan syahwat, maka akan sulit untuk bisa berjalan kepada Allah. Dan syahwat itu ialah segala hal yang diinginkan oleh nafsu dan menjadi kecenderungannya. Jadi kalam hikmahnya balik lagi Bu ke depan. Jadi Al-Imam mengatakan, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan, betapakah seorang hamba Allah berjalan kepada Allah, ingin mengenal Allah, dekat kepada Allah, merasakan kenikmatan kelezatan dalam beramal ibadah, padahal ia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Jadi nggak bisa. Ya. Kalau kita ingin dekat mengenal Allah, ingin khusyuk dalam sholat, tapi hati kita masih terbelenggu oleh syahwat, oleh nafsu, ya, itu nggak akan bisa. Jadi mesti dilepaskan semua ini. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Mungkin ada yang berdiskusikan, silakan Bapak. Nggak ada? Ada berdoa kita ya. Nanti bagi yang ke-13, kalau ada materi gini, alhamdulillah paham ya cepat ya Ustaz ya. Tapi kita senyum alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada materi gini, agak susah memahaminya ya. Ngantuk lagi katanya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi saya wakafkan. Ya, saya wakafkan ilmu saya ini ya. Kajian ini untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dan bisa diamalkan. Jadi kalau saya meninggal dunia, itulah amal jariah yang tidak terputus mengalir pahalanya ya, ke saya. Saya pun di kuburan senyum-senyum. Alhamdulillah, makasih ngalir terus. Ya amin. Ya, usahakan Bapak Ibu gitu juga ya, wakaf. Ini masjid yang perlu wakaf apa? Wakaf ini ambal, wakaf semen, wakaf segala macamnya. Wakaf dia pahalanya terus ya sampai hari kiamat. Baik, kita doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi'u ni'amahu wa yakfil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan kemuliaan Syekh Al-Fadhil Hajjah, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa apapun masalah mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima tobat mereka. Kasihanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga.
Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Kurangkan rezeki kami dan berkati. Mudahkan urusan kami dan berkati. Panjangkan umur kami dan berkati ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari syahwat dan nafsu ya Allah. Ya Allah, yang Maha Menatap, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Beri kesembuhan kesehatan kepadanya ya Allah. Beri kesabaran kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala